Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Kita masih diberikan nikmat yang luar biasa, yaitu adalah nikmat umur panjang, nikmat iman, nikmat Islam untuk bisa menjalankan puasa di bulan suci Ramadan. Hadirin pemirsa Batu TV yang dirahmati oleh Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang di situ penuh dengan tarbiyah. Ada yang mengatakan bahwa syahrul Ramadan adalah syahrul tarbiyah. Bagaimana manusia belajar banyak untuk 11 bulan ke depannya. Akan tetapi para pemirsa Batu TV harus kita pahami bahwa pembelajaran di bulan suci Ramadan ini tidak hanya sebatas kita menjalankan rutinitas, akan tetapi bagaimana kita mampu nantinya menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ada 4 hal yang saya kira yang harus dilakukan oleh manusia ketika di bulan suci Ramadan, untuk bagaimana nanti keluar dari bulan suci Ramadan menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah. Menurut Al-Imamul Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada 4 hal yang harus disucikan agar nanti menjadi manusia yang suci dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, menurut Al-Imamul Ghazali, yaitu apa yang disucikan? Yang disucikan adalah tatahirud dhahir anil hadasi, yaitu menyucikan dohir ini dari hadas, menyucikan dohir ini dari najis. Maka biasanya ketika kita mau sholat harus melakukan wudhu. Ketika kita setelah melakukan hubungan suami istri, kita harus melakukan mandi junub atau mandi besar. Ini adalah hal-hal yang harus dilakukan yang pertama. Bagaimana kita menyucikan dohir ini. Yang kedua, menurut Al-Imamul Ghazali, apa yang harus disucikan? Yaitu adalah tatahirul jawari, yaitu adalah menyucikan anggota badan ini dari dosa. Bagaimana kita mampu menyucikan tangan ini agar tangan ini tidak menyakiti orang lain? Bagaimana kita menyucikan mulut ini, lisan ini agar tidak menyakiti hati orang lain? Bagaimana kita mampu menyucikan mulut, mata kita, pikiran kita, kaki kita itu dari sesuatu dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Terus bagaimana pentarbiyahan yang seperti apa? Yaitu adalah bagaimana kita selalu membiasakan untuk menghindari dosa-dosa, yaitu adalah anggota badan ini dari dosa-dosa yang dilarang oleh Allah. Para pemirsa Batu TV yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga adalah tatahirul qalbi anil akhlaqid damimah, yaitu menyucikan kolbu ini, menyucikan hati ini dari akhlak yang tidak terpuji. Kita hindarkan kesombongan kita. Banyak orang yang merasa ibadahnya baik, banyak orang yang merasa sedekahnya banyak, tapi dalam hatinya ada kesombongan, maka amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu, kita masih ingat apa yang terjadi ketika iblis disuruh untuk bersujud kepada Adam. Bagaimana kita tahu bagaimana malaikat disuruh sujud kepada Adam, tapi apa yang terjadi? Malaikat taat kepada Allah, akan tetapi iblis apa yang dilakukan? Dia merasa lebih mulia dan tidak mau bersujud kepada Adam dan merasa dirinya paling lebih dari Adam. Dan disitulah ada kesombongan dalam dirinya, maka Allah mengatakan bahwa iblis keluarlah dari surga. Artinya adalah dia tidak diterima ibadah yang dilakukan selamanya. Maka ma'asyiral hadirin, pemirsa Batu TV yang dirahmati oleh Allah, hati ini harus kita sucikan dari kesombongan. 1. Yang kedua adalah kita harus bersihkan hati ini dari keangkuhan, dari riya, yaitu adalah ketika kita menjalankan ibadah,
ketika kita melakukan ibadah kebaikan itu jangan diniatkan untuk dipuji oleh manusia, jangan dipuji oleh makhluk, tapi kita berharap hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, ini adalah sangat penting untuk bagaimana kita mentarbiyah kalbu kita ini untuk tidak melakukan atau diisi dengan sesuatu yaitu madmumah. Oleh karenanya para pemirsa Batu TV, dan yang terakhir yang paling penting adalah tatahirus sirri amma siwallahi ta'ala, yaitu adalah membersihkan hati nurani terdalam kita dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya adalah bagaimana kita mengisi hati nurani kita ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh kita punya rumah mewah, boleh kita punya kendaraan mewah, boleh kita punya dunia ini, tapi jangan pernah masuk di dalam hati nurani, hati terdalam kita ini. Karena ketika hati nurani ini terisi sesuatu yang tidak baik, sesuatu selain Allah, maka ketika kita beribadah akan sulit untuk khusyuk, akan sulit untuk bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa Batu TV yang dirahmati oleh Allah, oleh karenanya ketika kita sudah mengatakan bahwa syahrul Ramadan adalah syahrul tarbiyah, maka kita harus melakukan 4 hal itu. Kita tarbiyah 4 hal tadi itu, mulai dari dohir kita, mulai dari jawarih kita, mulai dari kolbu kita, dan mulai dari hati nurani kita, untuk semuanya hanya berpikir dan melakukan, hanya berharap dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Batu TV yang dirahmati oleh Allah, kita berharap, kita berdoa kepada Allah agar kita termasuk orang-orang yang keluar dari bulan suci Ramadan ini menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang termasuk di situ adalah disebut di dalam Al-Quran sebagai muttaqin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kampus Universitas Islam Malang, kampus Islami dan terbuka bagi semua umat beragama dan warga negara. Telah mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, membangun jejaring dengan dunia usaha, dunia industri, perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Pilihan program studi lengkap dengan fasilitas pembelajaran modern, indah, dan nyaman. Ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Universitas Islam Malang kampus kreatif, inovatif, unggul, berdaya saing, berjaring internasional menuju world class university. Ingin menjadi lulusan yang unggul, kreatif, inovatif, dan bermoral? Yuk kuliah di Unisma Malang!